Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Yang saya hormati dosen pengampu kewirausahaan Bapak Insinyur Surya Eka Priyana STMT dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Wirausaha Tangguh di Dunia Teknik Sipil. Materi ini membahas bagaimana seorang lulusan teknik sipil tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menjadi pencipta lapangan pekerjaan melalui kewirausahaan. Baik, sebelum masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Afif Dirgantara dengan nomor induk mahasiswa 23180066. Saya mahasiswa Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan pentingnya jiwa kewirausahaan bagi seorang insinyur sipil. Wirausaha dalam teknik sipil adalah proses memanfaatkan ilmu teknik sipil untuk menciptakan nilai tambah melalui inovasi dan bisnis. Jadi, seorang lulusan teknik sipil tidak hanya bekerja sebagai karyawan, tetapi juga dapat membuka usaha seperti jasa konsultan, kontraktor, maupun bisnis material bangunan. Materi yang akan saya bahas meliputi 6 poin utama, yaitu yang pertama, mengapa insinyur sipil perlu berwirausaha? Yang kedua, mindset dan karakteristik wirausaha. Yang ketiga, peluang bisnis di bidang teknik sipil. Yang keempat, penyusunan rencana bisnis. Yang kelima, teknologi dan strategi pemasaran. Yang keenam, pengembangan karir dan manajemen risiko. Mengapa insinyur sipil perlu berwirausaha? Jumlah lulusan teknik sipil setiap tahun semakin banyak, sehingga persaingan kerja semakin ketat. Selain itu, industri konstruksi juga terus berkembang, mengikuti digitalisasi dan inovasi. Oleh karena itu, lulusan teknik sipil perlu memiliki kemampuan berwirausaha agar tidak hanya bergantung pada pekerjaan di perusahaan. Perubahan peran melalui kewirausahaan, seorang insinyur sipil dapat berubah dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan pekerjaan. Keahlian seperti menyusun RAB, mendesain struktur, dan mengelola proyek dapat dijadikan usaha yang menghasilkan keuntungan, sekaligus membuka peluang kerja bagi orang lain. Pada slide ini dijelaskan mengenai pola pikir yang harus dimiliki seorang wirausaha teknik sipil. Yang pertama, mampu menyeimbangkan kemampuan teknik dengan kemampuan bisnis. Yang kedua, kita tidak hanya fokus pada kualitas teknis, tetapi juga memahami kebutuhan pasar. Yang ketiga, bagaimana keahlian teknik sipil dapat diubah menjadi solusi yang memiliki nilai jual bagi masyarakat maupun klien. Selain memiliki pola pikir yang baik, seorang wirausaha juga harus memiliki karakter yang kuat. Yang pertama, mampu menjadi problem solver, yaitu mampu menyelesaikan berbagai masalah yang muncul di lapangan. Yang kedua, berani mengambil risiko yang sudah diperhitungkan dengan matang. Dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kondisi pasar, harga material, maupun tantangan dalam menjalankan usaha. Kemudian, pada slide ini dijelaskan beberapa peluang usaha di bidang teknik sipil. Peluang pertama ialah membuka usaha kontraktor atau jasa renovasi rumah dan ruko. Peluang kedua adalah membuka jasa konsultan perencana, seperti membuat gambar kerja, desain struktur, maupun RAB. Selain itu, kita juga dapat menjadi supplier material bangunan atau penyediaan alat konstruksi yang sangat dibutuhkan dalam setiap proyek pembangunan.
tren material hijau, dan inovasi. Di masa depan, pembangunan yang ramah lingkungan akan semakin berkembang. Oleh karena itu, peluang usaha di bidang material ramah lingkungan juga semakin besar. Contohnya adalah pembuatan paving block dari limbah plastik atau material daur ulang lainnya. Inovasi seperti ini tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga membantu menjaga kelestarian lingkungan. Untuk membangun usaha yang berhasil, kita harus memiliki perencanaan bisnis yang jelas. Langkah pertama adalah menentukan keunggulan produk atau jasa yang kita tawarkan dibandingkan pesaing. Selanjutnya, memahami kebutuhan calon pelanggan dan menentukan target pasar yang sesuai sehingga usaha dapat berkembang dengan lebih terarah. Anggaran dan legalitas. Selain memiliki strategi bisnis, kita juga harus mampu mengelola keuangan usaha, mulai dari menghitung modal awal, biaya operasional, hingga mengatur arus kas agar proyek tetap berjalan lancar. Selain itu, legalitas usaha juga sangat penting agar bisnis memiliki izin yang sah dan dipercaya oleh konsumen. Teknologi sipil sebagai nilai jual. Teknologi menjadi salah satu faktor penting dalam dunia konstruksi saat ini. Penggunaan software seperti AutoCAD, Revit, SAP 2000, dan BIM dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat pekerjaan, serta menghasilkan perencanaan yang lebih akurat. Dengan memanfaatkan teknologi tersebut, kualitas pelayanan kepada klien juga akan semakin meningkat. Strategi pemasaran digital. Pada era digital, pemasaran tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui media sosial. Kita dapat menampilkan hasil desain, animasi proyek, maupun dokumentasi pekerjaan di Instagram dan TikTok. Selain itu, kita juga perlu mempelajari kelemahan kompetitor agar dapat menawarkan pelayanan yang lebih baik kepada calon pelanggan. Dalam menjalankan usaha, tentu akan ada berbagai risiko, seperti keterlambatan material, cuaca yang tidak mendukung, maupun keterlambatan pembayaran dari pemilik proyek. Oleh karena itu, seorang wirausaha harus mampu mengelola risiko tersebut dengan baik. Selain itu, membangun jaringan dengan alumni, supplier, dan organisasi profesi juga sangat penting untuk mendukung perkembangan usaha. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan merupakan peluang besar bagi lulusan teknik sipil. Dengan memanfaatkan ilmu teknik, inovasi, dan teknologi, kita tidak hanya mampu bersaing dunia kerja, tetapi juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.